Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenang sesosok Munir. Buat kalian semua yang baru saja datang di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu subscribe dari Anda 1000 penyemangat bagi saya. Oke, lanjut videonya. Munir Said Talib. Nama ini tetap dikenal sebagai sosok pejuang bahkan 16 tahun setelah menutup usia pada 7 September 2004 silam. Sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, Munir banyak menangani berbagai kasus, terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Pendiri, imparsial, dan aktivis kontras itu tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi. Munir tewas dibunuh setelah hasil autopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Munir dibunuh di udara. Munir Said Talib lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Dia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan terkenal sebagai seorang aktivis kampus. Berkat ketekunannya, Munir dipilih rekan-rekannya untuk menjadi ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unibrau pada 1998. Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Munir juga merupakan anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibrau, dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Pengalaman menjadi aktivis pada masa mudanya menghadirkan keseriusan Munir terhadap masalah hukum dan pembelaan terhadap sejumlah kasus. Dia pernah menjadi seorang Dewan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kontras merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, LSAM, CPSM, PIPHAM, AJI, AJI, dan sebuah organisasi mahasiswa PMII. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, Kontras banyak mendapat pengaduan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai pelanggaran HAM di berbagai daerah. Munir pernah terjun menangani berbagai kasus, misalnya menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 hingga 1998. Dia juga pernah menjadi penasihat hukum keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984. Selain itu, Munir juga pernah menangani kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak yang melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur pada 1992. Kasus besar lain yang ditangani Munir adalah pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga tewas di tangan aparat keamanan pada 1994. Ketika menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang pembela bagi orang-orang hilang yang diculik. Munir membela aktivis yang hilang karena penculikan yang disebut dilakukan oleh tim mawar dari Kopassus TNI AD. Sikap berani dan sikapnya dalam menantang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Dirinya menjadi sasaran dan lingkaran merah dari pihak intelijen karena dianggap berbahaya. Munir juga sering mendapat banyak ancaman dari berbagai orang, namun dirinya tetap tidak gentar terhadap ancaman yang menimpa dirinya tersebut. Kecintaan Munir terhadap ilmu hukum menjadikan dirinya untuk mengasah minatnya lebih dalam. Munir pun berencana melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Penerbangan GA974 yang menjadi wahana Munir berangkat ke Belanda lepas landas dari Jakarta pada Senin 6 September 2004 malam pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan menuju negeri kincir angin. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut setelah sebelumnya minum jus jeruk. Munir sempat mendapat pertolongan dari seorang dokter yang berada dalam pesawat. Dia kemudian dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapat perawatan. Munir dinyatakan telah meninggal 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Dilansir dari harian Kompas yang terbit 8 September 2004, Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 08.10 waktu setempat, 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Munir itu sempat terlihat seperti orang sakit setelah beberapa kali ke toilet setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Singapura. Saat pesawat GA974 mendarat, penumpang tak dibolehkan turun sesuai prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat.
Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 menit, baru penumpang dibolehkan turun. Jenazah Cak Munir pun diturunkan dan dalam pengurusan otoritas bandara. Proses autopsi dilakukan untuk mencari tahu penyebab tewasnya penerima berbagai penghargaan terkait HAM di Indonesia. Pada 12 September 2004, jenazah dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Malang. Meski demikian, hasil autopsi kemudian menyatakan bahwa Munir tewas akibat diracun. Makanya pun dibongkar, jenazahnya diautopsi. Hingga saat ini memang kasus kematian Munir belum menemui titik terang. Pengadilan memang telah menjatuhkan vonis 14 tahun terhadap Polikarpus Budihari Priyanto yang disebut sebagai pelaku pembunuhan. Pengadilan juga memvonis Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, dengan hukuman 1 tahun penjara. Dia dianggap terlibat dalam kasus yang dianggap banyak orang belum mengadili dalang pembunuhan. Akan tetapi, Indra Setiawan membantah terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir yang juga diduga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN). Surat tugas untuk Polikarpus selama ini diduga dibuat Indra setelah menerima surat resmi dari BIN. Dikutip dari dokumen harian Kompas pada 2 Februari 2008, dalam pleidoinya Indra mengaku tidak tahu apakah surat Badan Intelijen Negara yang diterimanya pada Juni atau Juli 2004 itu bagian dari rencana pembunuhan atau bukan. Dia hanya memahami bahwa surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara yang salah satunya bertugas mencegah ancaman teror. Meski Badan Intelijen Negara mendapat sorotan dalam kasus pembunuhan Munir, namun belum ada pejabat dari lembaga Telik Sendi itu yang dijerat kasus hukum. Mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Muhdi Prawiro Paranjono, pernah menjadi terdakwa dan diadili. Namun, hakim kemudian membebaskan Muhdi karena dianggap tak terbukti terlibat menempatkan Polikarpus dalam penerbangan itu. 14 tahun berlalu sejak pembunuhan Munir, Polikarpus juga telah menghirup udara bebas. Meski begitu, kenangan terhadap Munir tak akan memudar. Nah, tadi adalah pembahasan mengenang Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis dan semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.